Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dari kelas 12 Kimia Analisis 2 nomor absen 11. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur skandium. Unsur skandium adalah salah satu unsur kimia dengan lambang Sc dengan nomor atom 21 sebagai logam transisi yang berwarna putih keperakan. Ia berdasarkan sejarahnya dikelompokkan sebagai logam tanah jarang bersama-sama dengan yttrium dan unsur-unsur lantanida. Sejarah skandium. Pada tahun 1869, ahli kimia Rusia Dmitri Mendeleev, penemu tabel periodik, meramalkan keberadaan dan sifat skandium. Unsur yang belum ditemukan ini dia sebut sebagai eka-boron atau mirip dengan boron. Lars Fredrik Nilsson, seorang ahli kimia Swedia, ketika memeriksa spektrum mineral euksenit dan gadolinit, menemukan unsur tersebut pada tahun 1879. Unsur baru itu kemudian diberi nama skandium atau dalam bahasa Indonesianya skandium dari kata Latin untuk Skandinavia. Dinamakan demikian karena pada waktu itu unsur baru ini hanya ditemukan di semenanjung Skandinavia. Nilsson tampaknya tidak mengetahui prediksi Mendeleev, tetapi Theodor Cleve, ahli kimia Swedia, menyadari hubungannya dan memberitahu Mendeleev. Dalam upaya pertama untuk mengisolasi skandium, Nilsson dan timnya memproses 10 kg euksenit dan mampu menghasilkan sekitar 2 gram skandium oksida. Skandium logam baru bisa diproduksi untuk pertama kalinya pada tahun 1937 oleh Werner Fischer, Karl Brunner, dan Hans Grieseisen yang merupakan ahli kimia Jerman. Pada tahun 1960, 99% skandium murni berhasil diproduksi. Manfaat skandium: yang pertama untuk industri penerbangan, yang kedua untuk peralatan olahraga, yang ketiga untuk pembuatan sel bahan bakar, yang keempat untuk memproduksi lampu intensitas tinggi. Sifat fisik skandium: warna putih keperakan, massa atom 44,9559, bentuk padat, titik leleh 1540 derajat Celcius, titik 2830 derajat Celcius, elektron 21, proton 21, neutron 24, kulit elektron 2892, merupakan logam lunak dan ringan. Sifat kimia: tidak bereaksi dengan campuran 1:1 dari asam nitrat atau HNO3 dan asam fluorida atau HF, mungkin karena pembentukan kedap lapisan pasif. Ini adalah reaksi kimianya. Yang pertama, reaksi dengan air. Yang kedua, reaksi dengan oksigen. Yang ketiga, reaksi dengan halogen. Yang keempat, reaksi dengan asam. Bisa dilihat sendiri cara pembuatan skandium. Kebanyakan skandium sekarang ini diambil dari trotfitide atau diekstraksi sebagai hasil produksi pemurnian uranium. Skandium metal pertama kali diproses pada tahun 1937 oleh Fischer, Brunner, dan Grienelaus yang mengelectrolysis cairan eutektik kalium, litium, dan skandium klorida pada suhu 700 dan 800 derajat Celcius. Ini adalah proses pembuatan skandium murni dari sampah. Dari setiap aluminium memiliki jumlah limbah yang dihasilkan, dan ini belum terpecahkan. Ini adalah jumlah yang dihasilkan jika ingin memproduksi 1 kaleng minuman aluminium. Kami mencoba mengembangkan perubahan total sehingga kami dapat mengubah bahan limbah semacam ini menjadi sesuatu yang berguna. Jadi ini mencoba mengekstrak skandium dari aluminium minuman. Untuk memisahkan elemen berharga ini, khususnya skandium yang sedang dibicarakan, kita harus mengekstrak terlebih dahulu menjadi solusi. Tugas kita adalah merancang bahan yang dapat digunakan untuk momen secara selektif. Semua elemen berharga dari solusi ini alasan mengapa kami memulihkan elemen tanah jarang, khususnya skandium, dari tanah merah, bahwa ada sejumlah besar lumpur merah. Ini tersedia di mana-mana di dunia. Kalau ada kilang aluminium, ada lumpur merah ini.
dibandingkan di bumi, skandium lebih banyak ditemukan di bintang-bintang di tata surya. Jumlah skandium yang terdapat di bumi hanya sedikit dan dapat ditemukan dalam lebih dari 800 mineral. Salah satu contohnya adalah pada beril, yaitu jenis makhluk hidup laut yang memiliki warna biru dari adanya skandium. Kelebihan skandium: yang pertama untuk bidang kesehatan, yang kedua tidak beracun, yang ketiga untuk memproduksi lampu, yang keempat harus teliti dalam mengelola pemakaian skandium dalam bidang apapun. Kekurangan skandium: yang pertama mudah teroksidasi oleh udara, yang kedua mudah terbakar, yang ketiga jarang ditemukan di alam. Sekian, terima kasih. Maaf kalau belum sempurna, karena kesempurnaan itulah Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.